ada yang keluar dari mulut saya katakan kepada Tuhan, penyakit saya sembuh dalam nama Yesus Kristus. Saya menangis. Anak saya katakan, ada apa Mama? Ya, ada Tuhan Yesus di sini Bang. Ada Tuhan Yesus di sini. Apa suara itu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, Bu pertama. Ya, itu, Pak. Kita lanjut Bu ya. Aktor. Nah ini Bu. Nah, pasca kemo sudah tahu semua saudara-saudaraku ya. Dampak dari kemo ini keras sekali minum obatnya. Betul, sudah rontok ya, rambutnya, kumisnya juga. Jadi bukan anak-anak lagi. Masih banyak anak-anak. Ini kemo pertama apa yang kedua, ini Bu? kalau nggak salah yang ketiga. Kemo yang ketiga Bu ya. Iya. Dan rontok. Baik, kita bergeser ke foto selanjutnya Bu ya. Nah, kalau ini Bu, Bapak membaca. Ya, senang dia baca. Dan ini sudah berat badannya turun 12 kilo, Pak. Berat badan turun 12 kilo Bu ya. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, kesaksian yang sungguh sangat memberkati dan menguatkan kita semua. Dari kesaksian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kesaksian ini. Kita melihat bahwa dalam proses iman, perjalanan hidup, ujian yang dilewati, lika-liku kehidupan ini tidak mudah, tapi satu yang Ibu bersaksi pegang adalah apa? Mendekatkan diri. Tuhan Yesus adalah tumpuan pengharapannya. Dia selalu berharap kepada Tuhan Yesus bahwa di sanalah ada pertolongan, ada kedamaian, ada sukacita, ada pengharapan di dalam setiap masalah yang dia lalui. Satu yang dia andalkan adalah Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang berkuasa. Di setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita lebih besar, kuasa Tuhan kita lebih besar, lebih dahsyat dari masalah yang kita hadapi. Pemazmur katakan dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Mazmur katakan demikian? Karena Tuhan kita luar biasa. Dia menuntun kita melewati lembah kekelaman, tetapi tangannya tidak pernah melepaskan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati itu semua. Nah, untuk kesaksian lebih lengkapnya, mari Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, kita langsung saja menyaksikan kesaksian ini. Semoga kita semua dapat diberkati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan kesaksian saya. Luar biasa penyataan Tuhan melalui kasih-Nya, kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan selamanya nyata buat kita semua. Berpengharapan kesaksian saya menjadi berkat bagi saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada. Baik itu yang ada di Zoom maupun yang ada di live chat, yang mendengarkan, dan yang menyimak. Nah, segalanya apa yang akan saya bagikan kesaksian saya, untuk kerajaannya, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah, saya akan memulai kesaksian saya dari latar belakang saya. Saya sudah berkeluarga, suami hanya satu, ya, pendamping selamanya, anak 4, semuanya laki-laki, titipan Tuhan yang luar biasa. Dan dihubungkan dengan keluarga besar saya anak ke-6 dari 11 bersaudara. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya itu di Kabupaten Deli Serdang, dan kami tinggal di sebuah desa, namanya yaitu Desa Nagurpane, Kecamatan Sipispis. Ya, saya awali dari masa kecil ya. Masa kecil saya kalau dikatakan ya masa kecil yang tidak bahagia. Mengapa? Karena saya sering dibully, istilahnya zaman now sekarang ya, kata-kata yang tidak asing lagi, direndahkan, kemudian karena ada hal yang tidak kita harapkan, hal seperti itu, jadi saya sering berdiam diri di rumah, jarang saya keluar rumah. Itu masa kecil saya ketika SD. Bahkan ada yang merendahkan saya secara pribadi, memanggil saya itu bukan nama saya, tapi nama
nama binatang, ya seekor anjing ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita tidak boleh merendahkan karena kita adalah biji mata Tuhan, ya ciptaan yang mulia. Nah itu masa kecil saya ketika saya SD. Namun demikian saya menyadari bahwa itu tidak dari orang tua saya. Kita tahu kalau zaman dulu itu sekitar tahun ya 1970-an ya, kita tahu kalau orang tua zaman dulu itu dalam hal mendidik, mengarahkan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilahi, membentuk anak-anak yang takut akan Tuhan, yang belum bisa diarahkan secara maksimal arahnya pada menuju kekekalan, ya, dihubungkan dengan kerajaannya. Ya mungkin karena faktor kalau zaman dulu itu ya memang kita tahu ya, tidak perlu saya ceritakan mengenai hal-hal yang rohani itu belum maksimal seperti sekarang ini. Kita melalui media dan hamba-hambanya luar biasa, itu banyak ya kita bisa memperolehnya, menerimanya, mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk pertumbuhan iman rohani saya. Mungkin latar belakangnya seperti itu, jadi ya bisa jadi juga orang tua yang anaknya lumayan banyak, jadi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Nah jadi itu masa kecil saya ketika SD. Nah kemudian waktu SMP itu saya senang mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya dulu belum ada media seperti sekarang ini, menggunakan HP bisa dibawa kemana-mana, ya, dan yang lainnya yang serba canggih. Kalau dulu itu menggunakan tape recorder. Jadi saya sangat senang sekali mendengarkan lagu-lagu rohani yang pakai tape recorder pada saat itu dan menggunakan kaset. Ya ada, kalau anak kelahiran tahun 2000 ke atas tidak tahu bagaimana modalnya yang pakai pita itu ya, kaset itu. Nah itu saya dulu kalau sudah sehabis itu saya putar, saya ulang kembali, saya review kembali begitu lagu-lagu rohani. Pada saat itu lagunya itu lagu mungkin sekarang sudah almarhum mungkin ya, itu Juli Sitanggang. Lagu-lagu rohaninya senang sekali saya mendengar lagu-lagu rohani beliau tersebut. Nah kemudian saya juga senang mendengarkan kaset khotbah, yaitu almarhum Pak Yakub Nahway. Ya kakak saya dulu ada itu Jakarta, kalau pulang tuh sering membawa kaset khotbah itu, saya juga dengarkan berulang-ulang. Nah seperti firman Tuhan ini ya, dari 1 Korintus 15 ayat 58, ya 1 Korintus 15 ayat 58 ini merupakan kiat kita, prinsip ilahi, ya mungkin saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah ini ya, jeripaya kita apapun itu di dalam Kristus ya, yang berkaitan dengan kerajaannya, sekalipun kita mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hambanya, tidak akan sia-sia. Kemudian ada lagi ayat emas saya, sewaktu saya masih ya belum berkeluarga, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Pada saat itu pernah pelatihan ya kan, itu saya ini diminta ayat emas, ini ayat emas saya, Matius 6 ayat 33. Kembali lagi yaitu apa? Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau dipuaskan, yaitu pada Matius 5 ayat 6. Ya, berbahagialah yang haus dan lapar akan kebenaran. Garis bawahi, kebenaran, maka akan dipuaskan. Dipuaskan dalam hal apa? Jangan dulu hal yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita, kekuatan ilahi. Nah itu jadikan sebagai gaya hidup kita, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Ini yang saya lakukan mulai dari saya masih SMP pada saat itu. Ya. Nah kalau kita flashback, memang ada cerita suka dan duka. Namun demikian ya, berdasarkan beberapa firman Tuhan yang saya bagikan ini, itu semuanya mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Memang caranya itu ada, proses mendatangkan suatu kebaikan, cerita ilahi seperti Roma 8, yaitu 8 itu. Nah jadi dalam hal ini itu yang saya lakukan ketika saya SMP. Ya, jeripaya kita tidak sia-sia. Ingat saudara-saudaraku, pegang ini, apapun itu, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita lakukan. Jangan kita melakukannya ya dengan dengan pikiran kita, tapi dengan sepenuh hati, karena Tuhan melihat hati. Nah, kemudian apa lagi yang saya lakukan? Nah, pada saat itu memang ya waktu saya masih SMP itu. Nah, nggak tahu kenapa saya itu senang begitu. Demikian yang saya lakukan apa? Di samping itu juga saya direndahkan, yang kamu jelek lah. Kemudian dikatakan ya IQ di bawah rata-rata, kamu paling jelek, itu saya dibully seperti itu. Tapi itulah
Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa, membuat saya itu sepertinya apa ya, terlalu semangat sekali saya sering direndahkan. Itu masa kecil saya. Nah, kemudian ya tahun demi tahun ya berikutnya, ketika saya SMP tidak mencapai progres yang lebih baik juga. Nah, ketika saya menduduki jenjang SLTA, nah di sini saya dituntun. Saya merasakan kebaikan Tuhan itu tahap demi tahap. Saya dituntun Tuhan. Tuhan tuh saya rasakan sayang banget. Sampai sekarang ada saja cara Tuhan. Apa pada saat saya sekolah SLTA itu yang setara dengan sekolah pendidikan guru itu. Ya, pada saat itu saya pisah dari orang tua. Saya kos di kota Medan ya bersama dengan kakak saya. Mengenai pertama itu pendidikan saya biasa-biasa saja prestasi. Kedua, yang mau naik kelas 2, ya dulu namanya kelas 2. Nah, di situ saya diingatkan. Sepertinya saya diingatkan, itulah kalau kita dari awal, apapun jeripaya kita itu nggak sia-sia kalau berkaitan dengan kebenaran firman, dengan kerajaannya. Apa yang saya lakukan? Saya itu diingatkan, saya yakin kita nggak nggak peka pada saat itu, kalau itu Roh Kudus yang menyuruh kita, yang menggerakkan kita. Tidak peka kita. Saya yakin itu Roh Kudus yang menggerakkan saya supaya saya membaca firman Tuhan. Saya nggak pernah baca firman waktu itu. Saya dengar khotbah saja. Baca firman hanya di gereja saja ya. Di gereja waktu sekolah minggu, ya gereja ibadah minggu begitu. Ya. Nah, jadi waktu saya sekolah SLTA itu apa yang saya lakukan? Saya digerakkan mau belajar itu karena saya dengan kakak saya, kami berdua ya kos waktu itu yang ngontrak rumah. Bukan kakak saya yang menyuruh saya katakan tadi Roh Kudus yang menggerakkan saya. Nah, saya lakukan itu. Waktu saya mau belajar itu saya membaca firman Tuhan, saya baca Alkitab, gitu. Saya baca Alkitab, kemudian saya berdoa, saya belajar. Ya, ingat cara jeripaya kita tidak sia-sia. Begitu saya terus. Kemudian kita memang harus betul-betul yang mau bayar harga, mau rela berkorban waktu. Pagi saya bangun, jam 5 pagi saya bangun, saya membaca firman Tuhan lagi, saya belajar, saya garis bawahi yang penting-penting, ya pelajaran itu, ya setiap mata pelajaran itu materi saya garis bawahi yang penting-penting. Nggak tahu kenapa saya itu seperti cepat sekali menangkap, cepat sekali menguasai materi-materi pelajaran itu, setiap mata pelajaran. Ya, nah puji Tuhan apa? Sebelumnya saya direndahkan waktu SD SMP, kamu bodoh, kamu jelek, saya dibully bermacam-macam. Apa yang terjadi? Tuhan itu luar biasa. Bahwa roh kepintaran itu, inteligensi itu memang dari Tuhan. Kecerdasan itu di atas rata-rata itu kalau kita mau, ya. Jadi anak-anak ya, yang kita punya anak-anak nggak boleh juga kita katakan, ayo baca firman, tapi tidak ada usaha. Nah, jadi saya juga punya prinsip slogan itu ya, berdoa dan belajar. Nah, itu sampai sekarang saya sarankan pada anak-anak saya. Nah, singkat cerita ya, pada saat SLTA itu saya karena itu yang saya lakukan, saya katakan tadi semester 1 itu ya apa namanya, kelas 1 itu tidak, ya biasa-biasa saja, bahkan di bawah rata-rata nilainya. Nah, ketika kita mengambil bagian saja, mengambil bagian dengan sungguh-sungguh, ya mau menyediakan, Tuhan itu luar biasa. Nah, saya waktu itu tidak lagi dikatakan orang yang bodoh. Yang ada itu teman dan rekan dari orang tua saya heran lihat saya, ya jadi next gitu dibuat jadi Tuhan. Nah, kalau kita semakin menaik dalam Tuhan, tidak lagi menjadi ekor, kita semakin naik dalam Kristus, pasti menjadi kepala dan bukan ekor. Itu yang saya terima. Jadi ada predikat tidak lagi dikatakan orang yang bodoh di bawah rata-rata. Yang waktu itu saya dapat juara, ya juara, tidak pun juara 1, ya juara 2, adalah jeripaya itu. Nah, itu saudara-saudara, itu yang saya terima pada saat itu. Jadi saya tidak dibully lagi. Dan orang tua saya senang, ya, dan orang-orang yang saudara-saudara saya dan juga tetangga dari orang tua saya juga ya, heran. Sampai ada waktu itu kepala sekolah SD saya itu lihat rapot saya, ya rapot saya itu lihat nilainya, ya di luar dari apa yang mereka katakan anggapan selama ini waktu saya SD SMP itu. Nah, itulah kita kalau kita tetap ya mengambil bagian kerajaan dan kebenaran, maka Tuhan nyatakan apa yang menjadi harapan kita. Jadi harapan saya itu sudah saya raih dan saya tunjukkan. Tapi harus ada, ya kita sudah diberikan waktu, sudah diberikan apa namanya, ya pikiran, ya kehendak, kemauan, itu kita harus asah. Ya, demikian pada anak-anak kita. Kemudian singkat cerita, apalagi kebaikan Tuhan yang saya alami, yang terus saya tuh ya melakukan itu ketika saya di jenjang pendidikan waktu SLTA, sekolah pendidikan guru itu. Singkat cerita, kemudian saya pendidikan duduk perguruan tinggi di diploma 3, ya di Pematang Siantar. Nah, di situ saya kurang lagi membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan hanya di gereja saja. Ya, tapi saya senang menuliskan kata-kata ilahi pada buku-buku saya. Nah, begitu. Nah, kemudian singkat cerita saya tamat dari situ, saya apa namanya, honor gitu ya di Yayasan Perguruan Taman Siswa. Nah, saya di kampung saya selama kurang lebih 4 tahun. Dan saya di situ saya juga senang
ya menuliskan ke buku harian begitu ya. Dan saya awali dengan pernyataan-pernyataan hal-hal ilahi yang luar biasa. Saya prioritaskan hal-hal ilahi seperti itu. Ya, sudah saya katakan tadi dari 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi payah kita apapun itu tidak sia-sia, pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Apa yang saya lakukan yang seperti itu. Dan jadi saya sambil membantu orang tua, karena orang tua saya di Sumatera itu berdagang, jadi kalau ada misalnya pembeli yang tidak ada yang datang, saya menuliskan kata-kata ilahi, sampai saya mempelajari ya menggunakan pianika, lagu-lagu rohani sampai saya hafal itu bahasa Batak itu. Ketika saya gereja suku gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya lakukan itu sampai saya hafal solmisasinya. Sol do re mi mi fa mi sol fa mi re do. Sonani iki dung jupan Yesus Tuhaki. Nah, itu lagunya. Nah, itu lagu bahasa Bataknya ya. Liriknya, sebagian dari liriknya. Kemudian singkat cerita, nah karena saya ini ya, sudah selesai diploma, jadi pengen orang tua saya itu dan saya pribadi pengen rasanya bisalah bekerja dengan status yang baru begitu, karena memang 2 kali saya gagal sebagai ya yang diharapkan tadi itu bisa seorang yang punya status yang jelas, yang menetap sebagai ya semua punya kerinduan harapannya ya profesi lah begitu ya, yang menetap begitu. Nah 2 kali saya gagal. Nah pada suatu malam saya mulai lagi saya membaca firman Tuhan, yaitu pada tengah malam, kurang lebih jam setengah 12 malam saya baca firman Tuhan. Nah besok paginya itu saya ada dari hati ya, dari hati saya tuh saya yakin itu Tuhan yang menggerakkan yang memberikan suatu kepekaan itu dari hati gitu ya. Saya sepertinya itu disuruh untuk merantau begitu, yang muncul itu yang tidak spesifik ya. Kalau kami itu muncul dari hati nurani saya itu Kalimantan begitu, itu hati nurani saya. Nah karena saya membaca firman Tuhan pada tengah malam waktu mau tidur itu, besoknya itu saya mendapatkan suara hati seperti itu. Nah kemudian saya katakan pada orang tua saya, ya saya ke Kalimantan, saya ngomong begitu, siapa tahu apa yang diharapkan itu tercapai, profesi yang diharapkan, yang menetap begitu ya. Nah orang tua singkat cerita, orang tua mengizinkan saya pun ke Kalimantan. Nah dan sebelum ke Kalimantan itu mempersiapkan segala berkas yang dipersiapkan selain ijazah dan KTP, itu saya persiapkan, ada lagi kata hati itu ya, ada 2 kali memang saya kata gagal, yaitu surat kartu ujian itu ya, kartu ujian itu ada 2 kartu, ada hati itu berkata lagi, saya yakin juga Tuhan yang menggerakkan, kamu bawa kartu ujian itu yang kamu 2 kali kamu gagal. Nah apa ya kok ada lagi suara ini ya gitu saya ya kan, waktu itu kita kan nggak tahu ya kan itu suara apa, tapi saya turuti kata hati itu. Saya bawalah 2 kartu tes saya yang gagal itu. Kemudian singkat cerita, tibalah saya di Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan, tepatnya ada kakak saya di sana. 1 minggu di sana ya, di Kota Balikpapan ada penerimaan CPNS. Syarat-syaratnya saya lihat ada diantaranya yaitu selain KTP dan ijazah yang diminta juga ya berkas itu, yaitu bagi mereka yang pernah tes CPNS lampirkan. Nah, untuk saya bawa itu ya kan dari Medan itu jauh tuh Balikpapan. Ya saya bawa itu jadi lengkap berkas saya. Tuhan itu luar biasa. Hal yang kecil saja diingatkan saudara. Kalau nggak saya bawa bagaimana, itu kan jadi urusan. Apalagi pada saat itu tahun 1994 tidak seperti sekarang bisa ya secara kilat. Kalau dulu telegram ya bagaimana mau tibanya itu makan waktu sekian lama. Kalau sekarang ya kilat ya bisa saja ya kan, ada pesawat. Nah kalau dulu itu Tuhan kita dahsyat, luar biasa, ajaib Tuhan. Hal yang kecil saja dia ingatkan, jadi lengkap loh berkas saya. Jadi pendek cerita ya, saya tes kemudian ya diterima ya, saya diterima, puji Tuhan diterima. Jadi 1 minggu di Kalimantan Timur ya, di Kota Balikpapan. Nah itu luar biasa Tuhan, 1 minggu merantau ada ya. Jadi kebaikan Tuhan itu luar biasa. Nah, jadi itu kebaikan Tuhan itu saya terima. Nah, jadi dalam hal ini ya itu tahun 1994 bulan Agustus ya. Kemudian bulan Desember saya terima SK CPNS, dan 1995 singkat cerita saya ya menetap menjadi status pegawai negeri sipil. Nah, kemudian 1995 saya dikenalkan oleh kakak saya, dan ada juga rekan-rekan kakak saya di sana, beberapa pemuda begitu. Nah kembali saya mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Apapun itu saudara-saudara ya, keputusan apapun itu
supaya tidak ada penyesalan ya. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hikmat itu harus dari Tuhan ya. Hikmat ya pasti dari Tuhan ya. Keputusan apa itu jangan sampai menyesal, jangan sampai salah. Harus kita andalkan Tuhan. Apalagi pendamping ya. Apalagi kalau sudah suami istri, keputusan misalnya dihubungkan dengan anak-anak atau apa saja supaya sepakat sehati, andalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan pada saat itu tengah malam 1:30 saya berdoa. Saya berdoa ya supaya Tuhan yang menentukan, yang memilih pendamping saya selamanya. Saya berdoa. Puji Tuhan, saya bermimpi dan mimpinya adalah saya satu perahu dengan salah satu pemuda, ya salah seorang pemuda yang dikenalkan kepada saya. Ya, satu perahu airnya itu bening sekali gitu. Saya merasa sukacita gitu ya, damai sejahtera. Kok bisa ya? Mengapa tidak dengan pemuda lain? Mengapa pemuda ini? Padahal pemuda itu tidak disukai kakak saya gitu ya. Saya juga kurang gitu ya, kurang ya apa ya simpati begitu karena saya tahu kita memang tidak bisa melihat dari penampilan ya, tidak boleh. Nah itu kita dulu ya belum hidup dalam Tuhan sepenuhnya, kita hanya melihat hal-hal yang kelihatan begitu ya. Nah jadi dalam hal ini kok ada rasa senang, ada sukacita begitu, bisa dengan dia gitu ya, nggak dengan pemuda lain gitu. Nah nggak cerita ya itu saya tetapkanlah ya, karena yang ada masukan-masukan dari teman dari kakak saya juga memberikan masukan, ya itu udah cukup kamu begitu. Kemudian cerita kami pun ya berkenalan dan saya menetapkan, jadi tidak ada nama lain di hati saya, hanya nama itu suami saya sekarang, Bapak Saragi yang tercinta ya. Nah jadi kami menikah tahun 1990 bulan Desember ya, dan kami dikarunia anak yang pertama tahun 1998. Nah ini kami berkeluarga ya, biasa ya kalau berkeluarga itu penuh dengan warna ya. Nah kami tinggal di kota Balikpapan kurang lebih selama 7 tahun. 2001 kami pindah ke kota Mataram, yaitu di Pulau Lombok ini. Nah jadi anak kami lahir 2 di kota Balikpapan dan di kota Mataram ini 2. Jadi anak kami 4 ya, semuanya laki-laki. Nah selama tinggal di kota Mataram ini, wow, lika-liku penuh dengan warna, luar biasa proses itu. Nah jadi ini saya ceritakan ya, sesuai dengan topik kesaksian saya. Nah inilah ya, jadi pada saat saya kepindahan suami ke kota Mataram ini, karena suami diberikan suatu berkat yang luar biasa ya, tawari pekerjaan yang baru begitu. Jadi saya juga pindah tugas. Nah pada tahun 2008 ya kami dikaruniai anak yang keempat. Kandungan usia kandungan kehamilan ke-8 itu saya mengalami suatu sakit penyakit ya, gejalanya itu mual, kemudian napas itu sesak ya. Mualnya ini yang tidak tahan saat mengandung ya, kandungan ke-8 itu. Nah dalam hal ini tidur saya terganggu. Kemudian ada lagi masalah lain. Nah kita kalau dalam berkeluarga ya seperti itu ya, ada saja ya proses. Nah pada saat itu saya belum ya menghidupi firman, belum saya jadikan sebagai gaya hidup sepenuhnya. Masih ada rasa khawatir, takut, ya cemas. Nah kalau kita sudah ya kita hidupi firman, jangan seperti itu ya. Firman harus kita hidupi. Jangan kita merasa khawatir, takut dan cemas. Bagaimana nanti? Itu kita hindari. Nah pada saat itu 2008 awal 2009 ya, karena memang ada hidup lama suami saya juga, pikiran saya dihubungkan dengan adik saya yang beralih ya iman percayanya karena menikah dengan pemuda pilihannya ya, saya juga jadi beban begitu ya. Dan pada saat itu juga nambah lagi pikiran saya yang menjaga anak saya ini mau pulang ke kampung. Saya memikir tuh semuanya ya, di sini semuanya tuh. Hidup lama suami saya sakit itu tidak diperhatikan oleh suami saya. Tetap dia ya melakukan hidup lamanya itu berjudi. Nah disitulah ya menumpuk pikiran saya, beban saya itu. Jadi tidur saya terganggu. Nah jadi tidur saya terganggu kurang lebih 6 bulan saya
tidak bisa tidur, saudara-saudaraku. Itu puncaknya itu 2009 awal sampai Juni, ya. Tidur saya itu terganggu, dan karena tidak bisa tidur jadi saya dibawa ke dokter, ya. Ke dokter, ya singkat cerita 5 orang dokter yang mengobati saya, yang meriksa saya, dan diberikan obat penenang, ya, obat penenang selama kurang lebih 6 bulan, ya, obat penenang. Jadi saya mengkonsumsi obat penenang itu kurang lebih jam setengah 1, karena jam 11 tidak juga bisa tidur, jam 12, setengah 1 saya minum obat penenang. Nah, saya minum obat penenang itu, kalau obat penenang itu terbatas, ya, jam setengah 4 ya sudah bangun, karena jam 3 sudah bangun. Jadi kesehatan kita itu juga terganggu. Jadi pada saat itu saya makan juga tidak selera, ya. Berat badan saya turun pada saat itu, yaitu kurang lebih 12 kilo, karena tidurnya itu yang dibantu oleh obat penenang. Nah, jadi beraktivitas tidak maksimal, berdiri sebentar saja gemetar saya, berbicara juga begitu tidak tahan. Jadi wajah itu terasa pucat gitu wajah saya, karena mengerjakan pekerjaan rutinitas yang umumnya dikerjakan oleh kaum ibu tidak bisa saya kerjakan. Saya di dapur, ya berdiri lama, apalagi yang lain. Karena itu tadi fisik saya lemah. Nah, itu kurang lebih 6 bulan. Nah, suatu ketika, karena keluarga saya mengetahui saya sering sakit, jadi kami disuruh pulang ke kampung, mengadakan acara tradisi, ya, pulang ke Sumatera. Nah, pada saat itu, ya kami setujui, ya, kami iakan pulang ke Sumatera. Nah, pulang kami hari Sabtu pulang, dan sudah bulat, ya, tekad kami mau pulang dan tiket sudah dibeli. Nah, 1 minggu sebelum pulang, saya masuk rumah sakit, ya, itu saya drop sama sekali, tidak bisa saya tidur. Itu kurang lebih 2 hari. Saya ingat itu tahun 2009, ya, tidak bisa saya tidur. Saya masuk rumah sakit selama 2 hari, nggak bisa tidur saya. Jadi 1 minggu sebelum pulang ke kampung, saya rawat inap. Dari Sabtu masuk rumah sakit. Nah, malamnya juga, ya, dokter menyarankan kepada perawat supaya diberi obat tidur. Itu hari Sabtu malam, yang malam Minggu. Diberilah saya obat tidur. Juga tidak bisa tidur. Bayangin Bapak Ibu, sudah obat tidur. Kalau di rumah obat penenang bisa saya tidur, tapi terbatas, ya, hanya berapa jam saja. Ini sudah obat tidur, tidak bisa tidur. Nah, kemudian suami saya ngomong, ya, pada saat itu yang malam Minggu itu, kita panggil hamba Tuhan, doakan kamu gitu. Nah, singkat cerita, ada hamba Tuhan pendoa syafaat di gereja kami, ya, hari Minggu malam kurang lebih jam 9 datang ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit mendoakan saya, ya, doakan saya, di kening saya ini diolesi minyak urapan, ya, baru pertama itu saya berikan minyak urapan. Kemudian didoakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa ini, pendoa gereja kami namanya Ibu Maria. Dia katakan, ya nanti malam pasti bisa tidur. Dia katakan begitu, amin. Saya ngomong begitu. Nah, pada saat hamba Tuhan doakan saya, itu sepertinya ada yang keluar dari tubuh saya. Dan sudah keluar itu saya merasakan damai sejahtera. Sampai pada satu saya berbahasa roh. Ya, berbahasa roh saya. Nah, singkat cerita hamba Tuhan pulang. Nah, kemudian pukul 1:30 malam, ya, pukul 1:30 malam, nggak tahu kenapa, ya, tiba-tiba saya itu ngorok begitu. Waktu gadis, dan sebelumnya saya tidak pernah mengorok, saudara-saudara. Suami saya yang mengorok kalau tidur. Nah, mengoroknya itu berbeda. Seseorang kalau mengorok itu tidak dia sadari, ya, dinikmati tidur ngoroknya. Nah, kalau saya ngoroknya itu beda. Pada saat itu posisi rawat inap saya itu dekat dengan ruang perawat. Jadi saya bisa mendengar suara-suara perawat itu, ya. Posisi mengorok, tapi saya mendengar suara-suara. Adakah, ya, seseorang kalau tidur mengorok yang mendengar suara-suara? Nah, ini yang saya alami. Tapi saya merasakan ketenangan dan damai, saya nikmati tidur mengorok. Tapi saya mendengar, mata saya terpejam, ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau dihubungkan dengan, ya, dunia medis, adakah seperti itu?
Ya, adakah seperti itu? Nah, ketika saya tidur mengorok, saya dengan posisi mata saya terpejam, saya mendapatkan suatu penglihatan, dengan kata lain bermimpi. Ya, yaitu sesuai dengan judul topik pada saat ini. Dan itu terdapat pada Wahyu 19. Bisa ditampilkan mungkin Bapak Franky. Wahyu 19 ayat 11 dan 14. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Yang saya lihat adalah Tuhan Yesus menunggang kuda putih, jubah putih di ketinggian awan-awan. Saya beli, ya, menunggang kuda putih, jubah putih lembut. Nah, pada Wahyu 19 ayat 11 dan 14, memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, itu saudara-saudaraku. Tapi itu sebentar, saudara-saudaraku. Waktu itu saya tidak mengerti, ya, dengan adanya penglihatan itu melalui tidur ngorok yang saya nikmati, berarti itu mimpi. Dan perasaan saya tidak di rumah sakit. Saya berada di suatu tempat yang sulit saya sebutkan. Ya, tempat. Dan tempat itu agak terang, begitu terang. Itu kan waktu di rumah sakit itu kami pakai lampu tidur. Nah, itu tempatnya terang, dan saya menikmati itu airnya, air begitu banyak, air dan air. Di sisi lain saya melihat, ya, Tuhan Yesus menunggang kuda putih, dan Tuhan Yesus memakai jubah putih di ketinggian di awan-awan. Nah, itu sebentar, kurang lebih jam 2:30 pagi itu saya terbangun. Saya sadar, saya tadi mengapa bisa mengorok, ya, dan saya mendapatkan penglihatan, ada yang saya lihat. Saya tidak mengerti pada saat. Secara manusia kita pengen tidur normal. Saya minta obat tidur, saudara. Saya tidak mengerti, pengen menikmati tidur normal. Karena kurang lebih 6 bulan tidak bisa tidur normal, dibantu obat. Apa yang terjadi? Saya katakan kepada perawat, berikan dosis yang tinggi. Diberikanlah perawat ini pada saat itu setelah saya mendapatkan itu. Karena tidur normalnya tidak lanjut, sebentar saja. Tapi ada saya rasakan, wah, kuat, sepertinya fisik saya beda gitu. Nah, kemudian diberikan perawat, ya, obat tidur ini juga tidak bisa tidur sampai pagi. Paginya juga sudah pagi, itu hari apa namanya? Hari Senin. Itu hari Senin, ya, saudara-saudara. Hari Senin. Ya, hari Senin itu dokternya datang. Periksa saya. Saya ceritakan apa yang saya alami. Saya ngomong apa adanya. Saya tadi malam tidur ngorok, Pak Dokter. Saya ceritakan apa adanya, seperti yang saya ceritakan, bla bla bla. Lalu dokter ini nyatakan, dokter ini dari Bali, ya, agama Hindu. Ibu ketemu dengan Tuhannya Ibu, ya? Ya, saya katakan, iya Pak Dokter, saya ngomong begitu. Kalau begitu Ibu besok pulang. Nah, itu saya diperiksa oleh dokter hari Senin. Hari Selasa saya disuruh pulang. Besoknya itu saya belum bisa tidur normal, disuruh pulang. Nah, karena saran dokter pulang, ya saya iyakan. Nah, itu hari Senin pagi. Senin sore itu datang komunitas Batak dari marga suami saya. Nah, kemudian ada salah seorang adik dari komunitas marga suami saya ini menyatakan kepada saya, kakak ini seperti tidak sakit. Dia ngomong begitu kepada saya. Berarti dalam hati saya, berarti tadi malam itu saya mendapatkan mujizat. Dan saya duduknya bisa lama, saudara-saudara. Sebelumnya saya kalau duduk itu tidak bisa lama. Wajah saya pucat, gemetar saya, apalagi berdiri. Karena tidurnya itu tidak bisa nyenyak, tidak bisa tidur normal. Nah, pada saat itu saya, berarti saya dapat mujizat. Begitu saya. Karena dikatakan seperti tidak orang. Seperti, ya, mereka lihat berbeda wajah saya. Ya, karena sebelumnya wajah saya pucat. Nah, singkat cerita mereka pulang. Itu hari Senin. Senin malamnya, juga saya nggak bisa tidur. Kembali, saya minta obat tidur lagi. Juga nggak bisa tidur. Saya begini, ngoroknya yang kemarin itu mana?
kok nggak datang lagi? Kok nggak ada lagi begitu? Nah, jadi satu malam itu saya nggak bisa tidur, Senin malamnya, malam Selasa itu. Nah, karena hari Selasa disuruh oleh dokter pulanglah saya. Pulang saya kurang lebih jam 9:30 pagi. Pulang, nah itu hari Selasa pulang, singkat cerita sorenya saudara-saudara, saya masuk ke kamar. Selama saya sakit, saya tetap membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani. Itu yang saya lakukan. Itu tahun 2009. Saya masuk ke kamar, itu menjelang sore, ya sore pada menjelang subuh lah, bukan menjelang maghrib. Ya. Saya membaca Alkitab. Sebelum saya baca, ini perdana saya mendengar suara. Sebelum saya baca firman Tuhan ini, saya mendengarkan suara. Yang kata lain itu audible. Ini pertama saya mendengar suara. Suara. Apa suara itu? Saya mendengarkan suara yaitu, aku mengasihi engkau anakku. Jelas sekali suara telinga saya. Aku mengasihi engkau anakku. Lembut suara. Lembut suara. Rasanya. Ya. Kemudian saya merasakan mengantuk. Itu posisi di kamar. Saya merasakan mengantuk. Dan tahu kenapa mengantuk, saya itu bersujud begitu. Bersujud, kemudian ngorok itu datang. Ngorok itu seperti ini, saudara. Perlu diperdengarkan ya, supaya tahu. Yang ngorok keras sekali suara. Ngorok itu datang. Kemudian saya bersujud. Dan tahu kenapa tiba-tiba saya bersujud, dengan mata terpejam, saya mendapatkan penglihatan lagi, yaitu jumbai jubah. Saya mendapatkan penglihatan jumbai jubah. Bergerak-gerak, tapi saya tidak melihat ke atas. Kemudian saya mengatakan, ampuni hambamu Tuhan. Ampuni hambamu Tuhan. Ampuni hambamu. Kemudian saudara-saudara, ada yang keluar dari mulut saya. Saya katakan kepada Tuhan, penyakit saya sembuh dalam nama Yesus Kristus. Penyakit saya sembuh dalam nama Yesus Kristus. Itu yang saya katakan. Saya minta ampun juga kepada Tuhan. Saya yakin pada saat itu penyakit saya sembuh dan mendapatkan tidur ngorok itu juga penyakit saya sudah sembuh. Saya mendapatkan suatu lawatan Tuhan luar biasa. Yes, hadir Tuhan. Di tempat saya berada itu di kamar, kemudian anak saya yang nomor 1 masuk ke kamar. Dia katakan mungkin heran mendengar suara saya karena suara saya keras, saya menangis dan saya minta ampun pada saat itu. Saya menangis, bukan menangis sedih tapi sukacita, ada sesuatu yang sudah dikatakan ada kedamaian dan lain sebagainya, sentuhan Tuhan. Saya menangis. Anak saya katakan, ada apa Mama? Ya ada Tuhan Yesus di sini Bang. Ada Tuhan Yesus di sini. Itu saya ngomong pada anak-anak, pada anak saya, Yosua, anak saya nomor 1. Itu hari Selasa. Ya Selasa sore. Kemudian malamnya. Malamnya itulah saya pertama sekali selama 6 bulan. Saya menikmati tidur malam. Saya bisa menikmati tidur malam itu dengan nyenyak. Tanpa dibantu obat. Saya bisa tidur saudara-saudara. Tapi bukan tidur normal. Saya bisa tidur. Terima kasih Tuhan. Itu hari Selasa malamnya. Ya, kemudian hari Rabu, ini saya ceritakan kronologisnya ya, apa adanya saya ceritakan, ada kisah Tuhan. Hari Rabu pagi saya bisa beraktivitas normal. Pada saat itu suami ada di tempat. Saya memasak, ya, menyiapkan sarapan pagi untuk suami saya. Saya bisa berdiri lama. Kaki saya ini tidak gemetar lagi. Wajah saya tidak pucat lagi. Ngomong bicara banyak juga sudah tahan gitu. Berarti saya sudah dapat mujizat. Ya, saya siapkan sarapan suami saya. Kemudian itu kurang lebih jam 9. Tidak tahu kenapa ada rasa mengantuk begitu. Saya pun baring-baring di ruang keluarga. Baring-baring di ruang keluarga. Ngorok itu saudara-saudaraku. Kasih karunia itu saya terima lagi, yaitu tidur ngorok itu. Ya, tidur ngorok itu saya nikmati. Ada suara. Lagi saya mendengarkan suara. Ini tanda-tanda air jangan. Ya, berjaga-jaga, bersiaplah. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Apa kata Tuhan? Saudara-saudaraku, jelas sekali telinga saya. Aku tidak lama lagi akan datang kali kedua. Itu kata Tuhan. Aku tidak lama lagi akan datang kali kedua. Berarti
ya sama arahnya pada penglihatan melalui tidur ngorok saya pada saat di rumah sakit. Ya, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Nah itu. Nah kemudian ada lagi suara untuk anak-anak saya. Yang 3, anakmu yang nomor 1, matematikanya luar biasa. Anakmu yang nomor 2 akan menjadi taruna. Anakmu yang ketiga akan bekerja di bagian penerangan. Anak saya yang keempat tidak disebut saudara-saudara. Makanya dia penasaran. Saya ngomong sama anak saya yang keempat. Kamu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak kesukaan Tuhan. Minta apa saja. Saya ngomong, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ngomong begitu sama anak saya yang keempat. Nah terbukti saudara-saudara anak yang nomor 1. Matematika. Jadi itu suara itu. Ya saya merasakan damai. Kalau sudah tidur ngorok itu datang. Saya merasa senang begitu. Terbukti saudara-saudara anak kami yang nomor 1 Yosua. Itu 2009 saudara-saudaraku ya. 2010 anak kami yang nomor 1 kelas 6. Matematikanya 9,50. SMP ya, matematikanya UN-nya 9,75. SMA 2016. Matematikanya 100 ujian nasional. Brilian kata Tuhan. Jadi Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup. Maha hadir. Nah itu nyata. Dihubungkan dengan anak saya itu nyata. Berarti memang mau datang Tuhan Yesus tidak lama lagi. Ya, sekarang sudah ada tanda-tandanya menjelang akhir zaman. Sekarang tidak lagi, ya akhir zaman, tapi sudah di penghujung akhir zaman. Jadi kita harus bersiap-siap mempelainya. Terus kita menghidupi firman, kembali pada firman. Ya, makanya sampai saat ini saya tetap rasa haus dan lapar akan kebenaran. Tetap itu saudara-saudaraku, dan kita partasikan, kita lakukan. Kasih itu. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Itu terus kita ucapkan, deklarasikan. Karena itu hukum utama dan terutama. Nah kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, terbukti semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu nyata. Dari anak kami yang pertama itu. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi tamat SMA, dia itu diterima di jalur undangan di ITB dan di STAN, ya STAN, Ikatan Dinas. Jadi kami memilih STAN karena apa? Pada tahun 2016 itu suami saya sakit dan kami tidak mempunyai, ya dihubungkan dengan finansial, tidak terlalu punya, ya untuk memuliakan anak kami mungkin pas-pasan bisa jadi kurang karena kan sudah tahu di belakang suami saya utang kami banyak, ya itu tahun 2016. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, luar biasa Tuhan. Kalau saya ingat itu nggak bisa lupa, saya air mata keluar. Kami tidak terlalu punya uang 2016, tapi anak kami dibuat Tuhan. Ikatan Dinas jadi uang kami yang keluar hanya 700.000 pada saat itu 2016. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ya, nah, jadi anak kami tamat dari STAN itu dapat apa namanya wisudawan terbaik. Ya, wisudawan terbaik. Sampai waktu itu di Malang diwawancarai oleh tim dari sana ya, apa namanya? Ada televisi swasta itu wawancarai dia. Kemudian karena mendapatkan predikat wisudawan terbaik, dia dapat beasiswa dari Ibu Menteri Keuangan, ya Ibu Menteri. Nah, sudah selesai, puji Tuhan dia melanjutkan pendidikannya lagi. Sekarang sudah bekerja ya di Jakarta di bagian keuangan. Nah, luar biasa Tuhan. Jadi tahap demi tahap, yang penting kita tulus-tulus saja ya. Kita tetap takut akan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Nah, itu kebaikan Tuhan anak-anak saya. Jadi nyata apa yang dikatakan Tuhan. Kemudian apa selanjutnya? Yang sebelum pulang itu ya, kemudian suatu malam itu apa namanya? Suatu malam saya itu nggak tahu kenapa, itu sebelum pulang ya saudara-saudaraku. Yang tadi saya katakan mau pulang ke Medan. Suatu malam tubuh saya dua, saya yakin itu roh saya, ya roh saya dan suami saya kalau tidur itu kan ngorok, ya. Jadi suara ngoroknya itu berubah menjadi puji-pujian kaum bapak. Dan ada lagi suara yang luar biasa, ya. Suara itu tadi kalau saya mau Kalimantan itu dari hati nurani kamu ke Kalimantan. Dan kemudian aku mengasihi engkau anak. Itu telinga. Ini suara, saudara-saudara. Suara langsung. Posisi tidur dan tubuh saya dua, kemudian suara ngorok suami saya berubah menjadi suara puji-pujian. Kaum bapak bernyanyi. Di sisi lain suara Tuhan yang bergetar, yang berwibawa, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Status WA saya itu sekarang. Nggak bisa saya lupa. Apa suara itu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah itu.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Suara itu penuhi bawah. Suara tidak seperti suara kita manusia. Tadi situ luar biasa. Yohanes 14 ayat 6, saya dengar suara penuhi bawah. Itu pada malam hari. Ya, tidak ada suara-suara. Itu suara. Itu posisi di kamar saya tidur. Tidak ada nama lain, tidak ada. Ya, dialah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus Kristus, amin. Tiada ragu lagi. Nah, itu sebelum pulang. Dan hari berikutnya pagi saya baring, ya, saya baring. Nah, ada lagi posisi ngorok juga. Nah, tahu ngorok ini memang tidak, ya, datangnya itu sekali-sekali gitu. Kalau malam saya sering tidur normal, itu sekali-sekali datang. Ada lagi suara. Suara itu apa? Itu tahun 2009 sebelum pulang. Ya, bersaksi pada suku-suku dan bangsa-bangsa. Nah, itu pada saat itu tahun 2009 kita nggak mengerti ya. Kalau bersaksi dulu kan ya berkunjung kemana gitu, artis terkenal, penginjil terkenal. Nah, kalau saya waktu itu ya awam biasa begitu, ya, tidak mengerti. Itu tahun 2009 ternyata melalui ini pada saat yang COVID ini, melalui beberapa channel memang saya sudah bersaksi. Puji Tuhan melalui channel yang berkat Tuhan, ya, luar biasa. Jadi inilah latar belakang saya juga bersaksi karena memang Tuhan suruh bersaksi pada suku-suku dan bangsa-bangsa. Nah, begitu. Nah, kemudian ya tahun yang sama kembali saya mendapatkan penglihatan. Ya itu juga pada saat ngorok itu lagi. Ya penglihatan itu Tuhan Yesus memegang tongkat gitu ya, tongkat dan memakai baju zaman nabi-nabi begitu. Saya kalau udah tidur ngorok senang saudara-saudara. Ada saja Tuhan ya nyatakan melalui penglihatan, ya melalui suara gitu. Jadi seperti gembala Tuhan itu ya, memegang tongkat kemudian duduk di batu gitu ada air gitu. Ya, tapi kalau saya melihat wajahnya nggak jelas gitu. Nah, itu pakai baju zaman nabi-nabi begitu. Nah, itu penglihatan saya. Jadi singkat cerita, ya kami pulang pada hari Sabtu. Ya, saya mendapatkan kesembuhan ilahi indah pada waktunya. Luar biasa Tuhan. Jadi saya pulang itu tidak lagi mengalami suatu sakit penyakit. Nah, jadi itu pengalaman saya, ya kesaksian saya pulang. Di situ juga pengalaman luar biasa, ya pengalaman luar biasa. Acara kami itu berlangsung dengan lancar berkat ya penyertaan Tuhan. Karena saya mendapatkan suatu pengalaman, jadi saya diminta doa. Waktu itu pas kami mau pulang, mendoakan seorang gadis yang stres, ya yang dia alami itu suka bicara sendiri begitu. Saya doakan, puji Tuhan mengalami suatu perubahan yang luar biasa dan sembuh pada saat itu, dipulihkan Tuhan pada saat itu. Nah, itu pengalaman pertama saya mendoakan yang stres ya, seorang gadis yang stres. Nah, kemudian dalam hal pengalaman yang lain lagi, ya mengenai hidup lama suami saya. Ya, sekarang suami saya sudah hidup baru. Tuhan izinkan proses melalui sakit penyakit, yaitu penyakit kanker, penyakit yang mematikan itu pada tahun 2015 akhir, ya, dan 2016. Di diagnosa dokter sakit kanker. Jadi ada tumor ganas di rongga dadanya, menekan paru-parunya hitam. Nah, di sini juga penyertaan Tuhan luar biasa, sekalipun melalui kemo. Jadi kemonya itu selama 6 kali. Banyak hal yang luar biasa Tuhan nyatakan, ya, pada saat suami saya sakit, sekalipun melalui kemo. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Kemo pertama, saya izin kepada perawat. Ya, kemo pertama, minta izin kepada perawat, saya membaca firman Tuhan. Ingat yang saya katakan tadi firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Saya baca Mazmur 91. Kemudian selesai saya baca firman Tuhan, kemo berlangsung. Kemo yang pertama. Nanti bisa ditampilkan ya, disajikan fotonya, minta tolong Bapak Franky ya, selesai saya bersaksi. Bagaimana saya sebelum kemo dan pada saat kemo. Di sini juga banyak hal yang saya alami. 3 minggu di rumah sakit, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, hamba-Mu ingin mengambil bagian pelayanan, yaitu mendoakan pasien untuk nama-Mu dipermuliakan. Itu motivasi kita. Motivasi kita harus benar untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk kerajaannya. Kalau kita meminta sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan nyatakan, karena itu menuju kekekalan. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang sesuai dengan apa yang saya minta. Bisanya itu saya bertemu dengan seorang ibu yang selama tidak bertemu pada seorang ibu ini. Dipertemukan. Ya, saya berilah kesempatan berdoa, mendoakan anaknya.
yang mengalami kecelakaan tunggal. Nah, pada saat itu saya mengambil bagian mendoakan anaknya. Ya. Nah, jadi saya sempat mendoakan, padahal kalau dipikir ya 11 hari itu tidak sadar di ruang ICU. Wow, parah sekali. Tuhan izinkan kami bertemu dan saya mendoakan. Pada saat itu memang ketika saya mendoakan dilawat Tuhan sampai orang tuanya menangis. Ya, anaknya itu juga mengalami suatu lawatan luar biasa. Nah, sekarang ya sudah sehat anaknya, bahkan ya melanjutkan pendidikannya S2. Ibu ini berasal dari Bogor, anak Tuhan juga. Nah, jadi melalui sekalipun kita mengalami proses ya seperti Roma 8 ayat 28 ya, di situ dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mendatangkan kebaikan segala sesuatu. Ingat ya, kata kuncinya adalah ya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini dia. Jadi segala sesuatunya responi dengan benar. Percaya mendatangkan kebaikan. Cerita ilahi itu muncul. Cerita ilahi itu muncul ketika suami saya sakit. Apa cerita ilahi itu? Ya, ketika kita mengalami proses, kita jangan menggerutu, jangan mengeluh, tetap mengucapkan Tuhan Yesus baik. Kami tetap mengandalkan Tuhan, seperti saya katakan. Mau saya membaca firman Tuhan, kami mau tiru membaca firman Tuhan. Bangun sekalipun suami saya, pasca kemo tidak terlalu bisa tidur, kami tetap mesbah. Saya tetap mesbah. Ya, nah pada saat itu suami saya di Jakarta. Ya, di sana, dirujuk ke sana. Nah, ini sekalipun proses itu ada. Tuhan nyatakan, secara manusia berat itu penyakit mematikan. Kami meninggalkan anak-anak kami di Lombok ini. Di seorang ibu itu ya sedih, anak-anak kami tinggal. Tapi kembali lagi, percaya saja, segala apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan. Proses, jangan protes. Proses itu membawa progres. Itu yang kami alami. Apa yang terjadi? Dan pada saat itu memang saya nggak tahu kenapa itu, saya yakin itu Tuhan. Saya ngomong pada suami saya. Ketika sebelum kami itu saya ngomong pada suami saya, jangan takut. Ini untuk jalan-jalanku. Itu. Tidak tahu saya spontan ngomong ketika kami makan di suatu tempat. Kalau tahu di Jakarta itu di Jalan Bangka itu ada di sana. Khusus untuk beberapa tempat makan itu ada. Itu kami di sana. Jadi kemo itu kan 3 minggu sekali. Setelah kemo kami itu ya karena fisiknya masih oke, jadi kami berada di suatu tempat itu ya. Kami juga sering beribadah di sana, kadang gereja, ya ada ibadah, kami kesempatan lihat internet ibadah mana ada, Kak. Hampir setiap hari kami beribadah. Ya, nah, jadi pegang firman Tuhan, apapun yang terjadi, kembali pada firman. Apa yang terjadi? Ya, 6 kali di kemo suami saya dari sakit kanker itu, bulan 5 tahun 2016, kembali di PET scan, suami saya dinyatakan bersih, puji Tuhan, dinyatakan bersih oleh dokter. Tidak ada lagi tumor ganasnya. Mulai dari saat itu, suami saya dipulihkan dan kembali hidupnya. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, hidup lamanya tidak ada lagi, yaitu judi kartu dan judi sabung ayam. 180 derajat berubah. Bahkan kapan itu dia menyampaikan kabar baik pada seorang pemuda, ya, dia juga judi sabung ayam. Dan ada lagi sudah punya istri, dia judi online. Jadi suami saya itu sharing, kalau bisa ya tinggalkan itu. Jadi suami saya mantan judi melayani seorang yang gemar berjudi. Nah, jadi itu ada cerita yang lucu, luar biasa. Tuhan itu ya caranya luar biasa. Jadi itu ya, sekarang suami saya sudah sehat, puji Tuhan. Nah, kami terus dipulihkan dan ya sekarang kembali bekerja mulai tahun 2017 sampai sekarang. Ya secara manusia mustahil, ya tidak mungkin. Itu paru-parunya sudah hitam, tapi Tuhan itu ajaib sekali melalui kemo. Ya, itu pengalaman saya ya dihubungkan dengan sakit penyakit suami saya. Dan ada lagi pengalaman yang luar biasa. Masih ada waktu, Bapak Franky? Masih ada, Bu. Silakan. Ini mungkin tadi yang terakhir, yang paling terakhir. Ya. Pada tahun 2019, akhir tahun, tidak tahu kenapa saya mengalami gejala yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, ya, yaitu sendawanya besar, kemudian sebelah kiri saya ini seperti ditekan batu begitu, dan kaki dingin. Jadi intinya beraktivitas sebentar saja cepat capek begitu.
Ya, apakah karena usia atau karena ada sakit jantung begitu, gangguan jantung. Nah, pada saat itu puncaknya akhir tahun 2019, gejala berat itu saya rasakan, saya minta dibawa ke UGD. Nah, suami ada di tempat pada malam hari dan sudah dipersiapkan pakaian, siapa tahu rawat inap begitu. Sudah siapkanlah semua karena memang di kaki saya ini seperti es gitu, dingin sekali dan napas itu berat begitu rupanya orang yang mengalami gejala sakit apa ya, COVID. Berat sekali napas itu. Mungkin kalau dibuka dengan oksigen di bawah rata-rata pada oksigen paru saya. Karena berat sekali napasnya. Tapi saudara-saudara ajaibnya, ngorok itu saudara-saudara obat ilahi saya. Nah kalau sudah datang, sembuh saudara-saudara. Ya sembuh. Nah jadi pada saat ya mau dibawa ke UGD itu ya pernah yang mau dibawa ke UGD, saya ceritakan tadi, suami ada di tempat, saya ngomong sama suami saya. Sebelum dibawa ke UGD, minta tolong doakan saya begitu. Kemudian suami saya berdoa. Suami saya berdoa, lagi saya mendengarkan suara Tuhan. Sentuhan Tuhan melalui suaranya. Mengapa engkau takut, anakku? Ya memang saya takut, saudara-saudaraku. Karena sepertinya mau mati gitu ya. Napas itu berat sekali. Ya. Nah, jadi ketika mendengar suara itu, pada saat itu saya mengalami kesembuhan. Tidak jadi dibawa ke UGD. Ya. Nah, kembali gejala itu pada awal tahun 2020. Saya rasakan. Karena beberapa kali mengalami itu. Jadi saya periksakan ke dokter. Dokter spesialis jantung katakan tidak ada gangguan jantung. Sudah di whisky, bahkan rekam jantung dan lain sebagainya. Pencernaan juga tidak ada gangguan pencernaan. Sampai saya dibawa ke Jakarta pada saat itu. Karena gejalanya itu gejala yang berat sekali. Ya sendawanya besar begitu ya. Kemudian kaki dingin, berat napas. Beraktivitas sebentar cepat capek gitu. Jadi apakah dengan sendirinya kalau ada gejala seperti itu pasti ada gangguan jantung kan begitu ya. Tapi tidak ada yang mendasar ya penyakit itu, tidak ada gangguan jantung. Nah, saya positif saja berpikir ada rencana Tuhan yang indah. Ya. Nah, kemudian bulan 2 sebelum COVID ya, kembali saya alami gejala itu. Dokter katakan tidak ada yang mendasar, tidak ada gangguan jantung dan pencernaan juga. Pada saat mengalami gejala itu, anak saya yang nomor 1 ada di tempat. Posisi pas di sini. Ini saya ada di ruang makan. Ya. Minta tolong doakan saya ngomong begitu sama anak saya. Nggak mau mama dibawa ke UGD. Doakan mama ya, saya ngomong gitu kepada anak saya, Yosua, anak saya nomor 1. Didoakan oleh anak saya. Saya duduk persis seperti ini, ya di ruang makan. Doa anak saya ini lumayan panjang. Didoakanlah saya. Kalau kita berdoa itu seperti ini kan, posisi ya mata juga terpejam. Mata saya terpejam. Pada saat anak saya doakan saya, doanya lumayan panjang, saya mendapatkan penglihatan. Saya mendapatkan penglihatan, itulah saya pertama posisi berdoa. Mungkin saudara-saudaraku ada yang mengalaminya. Posisi berdoa saya mendapatkan penglihatan itu bulan 2 tahun 2020, tahun lalu sebelum COVID. Ya. Nah, didoakan anak saya mendapat penglihatan yaitu Tuhan Yesus tunduk sedih memakai baju ya zaman nabi-nabi warna coklat tua dan ada lagi coklat yang menyerupai dan pakai kepalanya itu seperti sorban begitu. Tapi wajahnya tidak jelas. Dan pada saat saya doakan mendapatkan penglihatan itu apa yang terucap dari mulut saya? Cuek, dan cuek. Jadi ada pesan Tuhan. Jangan masa bodoh. Dan pada saat itu saya merasakan kasihnya. Ketika mendapatkan penglihatan, kasihnya itu yang saya rasakan. Berarti memang Tuhan yang saya lihat. Ya, keilahiannya saya rasakan tuh, kasihnya tak terselami. Sampai saya duduk posisi seperti ini di kursi, saya jadi duduk di lantai karena merasakan kasihnya itu yang tak terselami sungguh dalam. Kasihnya sampai saya menangis, saya terduduk di lantai. Ternyata benar bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Akan firman. Anak-anak yang terhilang kembali, cepat kembali sekarang. Saudara-saudara kita. Makanya saya melayani adik saya katakan tadi, yang beralih imannya. Puji Tuhan 2019. Ya. Ya memang sudah dipanggil Tuhan 2019. Dia kembali sebelum ya tahun 2000. Saya lupa tahun berapa.
2012 atau 2010-11 itu dia kembali. Puji Tuhan, saya layani terus adik saya karena memang hanya satu penguasa tunggal, hanya satu Tuhan yang esa di dalam Yesus Kristus. Dia yang datang nanti kali kedua, tidak lama lagi. Jadi adik saya, ya, kami terus merangkul dia, sekalipun beralih iman. Kita jangan menjauhi, jangan menjas saudara kita, jangan menghakimi saudara kita. Karena kalau ada itu beralih pada iman, percaya pada yang lain, malah dimusuhi, malah dihakimi. Jangan. Tuhan mengajarkan impartasi kasih. Kami merangkul adik kita. Saya rangkul. Sekalipun dia menikah dengan pemuda pilihan. Ya, jadi adik kami terkasih ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan karena sakit tahun 2019. Ya, sudah kembali pada kebenaran itu, sumber kebenaran itu yaitu dalam Yesus Kristus. Jadi mohon saudara-saudaraku, tugas kita ya untuk menyampaikan kabar baik, keselamatan itu pada saudara-saudara kita dulu. Tugas kita pada keluarga dulu juga. Dan pada tetangga kita, saudara-saudara kita, dimanapun kita berada. Kita menjadi suratannya, menjadi muridnya siap diutus. Kita minta terus rasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu janji Tuhan. Kita berbahagia dan dipuaskan. Dalam hal ini, puas dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Sampai sekarang, ketenangan itu sekalipun ada proses. Tidak lepas dari proses. Mendatangkan kebaikan. Jadi COVID menjadi akademi. Ya, kita tetap sabar, kita tetap tekun, kita tetap lakukan bagian kita menjadi hamba yang baik, setia, dan taat, penuh dengan penuh dengan apa? Yaitu dasari dengan hukum utama dan terutama. Karena itu yang diajarkan Tuhan. Minta terus. Sekarang sampai sekarang kami ya penyertaan pemeliharaan ya kebaikan-kebaikan itu Tuhan. Anak-anak kami terus arahkan untuk selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu dasar kita sekarang, jangan lagi main-main seperti tadi. Pesan Tuhan bulan 2 sebelum COVID. Jangan masa bodoh. Masa bodoh apa firman saja, kalau kita takut akan Tuhan. Dan jangan masa bodoh akan firman Tuhan. Kita juga menghormati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Ya kan? Itu Tuhan ajarkan. Jadi seperti itu. Taat akan peraturan pemerintah. Cukuplah takut akan Tuhan. Dan jangan takut bagaimana nanti masa depan. Kalau sudah kita melakukan bagian kita dengan sepenuh hati, dengan tulus, percaya Tuhan melakukan bagiannya. Yang penting di sini adalah motivasi yang benar. Hanya untuk menuju ketekanan, menuju distinnya Tuhan, menuju keserupaan. Mari kita melekat pada pokok anggur yang benar. Belajar terus akan pengenalan akan firman, pengenalan akan Kristus, dan teruslah rasa haus dan lapar itu. Kami tetap bangun sebagai keluarga. Cara relationship juga kita perlu sekali. Ya, apalagi saya sebagai istri, sebagai ibu. Mari, fungsikan kita sebagai penolong dan tiang doa. Tuhan mengerti, kita juga mengerti pada keluarga kita. Jadi, ya, luar biasa Tuhan yang kita suka. Wow, saya mengalami, saudara-saudaraku juga mengalami. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita? Tetaplah berseru ya Abba ya Bapak. Ya, indah pada waktunya, seperti kesaksian saya. Jadi demikian saudara-saudaraku kesaksian saya, dengan segala kerendahan hati, saya mau menceritakan apa adanya, ya, dan kiranya berkenan, terutama di hadapan Tuhan, segalanya untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan menjadi berkat bagi saudara-saudaraku. Demikian Pak Rengki kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Ibu ya, kesaksiannya sangat menguatkan dan memberkati kita semua. Di sebelum tadi saya berjanji untuk menampilkan foto-foto, Bu ya, benar Bu ya? Foto-foto yang menjadi kesaksian ketika Bapak mengalami sakit kanker ya. Ya. Ya Pak. Nah Bu, ini bisa dijelaskan foto ini yang saya tampilkan, ya. Apakah Ibu bisa lihat? Ya, ya. Ini kemo pertama, dia tuh itu pipinya sudah agak bengkak karena proteinnya drop. Ya. Jadi lehernya juga agak bengkak, ya proteinnya drop. Jadi ini kemo pertama, memang suami saya itu tetap semangat. Dia semangatnya memang luar biasa. Ini kemo pertama Bu ya? Kemo pertama, belum rontok. Dan masih berkumis. Minta maaf Bu ya, kok mirip Rano Karno ya? Di foto ini. Betul Bu, ini benar-benar mirip sekali Bu ini. Ya, baik. Kemo pertama. Ya. Itu, Pak. Kita lanjut Bu ya.
Aktor. Nah ini Bu, Nah, pasca kemo sudah sudah tahu semua saudara-saudaraku ya, ya dampak dari kemo ini keras sekali memang obatnya. betul Nah, Ibu. sudah rontok ya rambutnya, kumisnya juga. Jadi bukan anak karena lagi, masih banyak Iya Bu anak ya. karena. Ini kemo pertama apa yang kedua Ini Bu? kalau nggak salah yang ketiga, Kemo yang ketiga Bu sudah, ya. Iya, ketiga iya, iya. sudah merontok. Baik, kita bergeser ke foto selanjutnya Bu ya. Nah, kalau ini Bu, Bapak Nah, membaca ya senang dia baca, dan ini sudah berat badannya turun 12 kilo Pak. berat Kurang badan lebih turun 12 12 kilo Bu ya. Ya, kurus sekali. Iya. Di sini aduh, kasihan kita melihatnya. Tapi saya tetap, Ini Makasih. sesudah kemo Bu ya. iya Pak. Kemo Iya. yang keempat apa? Kemo yang keempat. Nah, kalau ini Nah, Bu, ini ada keluarga kita, paman itu adik dari ibu saya, memberikan suatu hidangan ciri khas kita, Batak, memberikan makanan sebagai bentuk kasih, Ya. kasih supaya sehat, nah, doa mereka, dan memberikan tradisi kita Batak itu di Jakarta. kalau Jadi ini kami Bu, diberikan- prosesnya sudah selesai ya? Proses kemoterapinya sudah selesai. Iya, ini sudah. Berarti sudah Sudah mulai selesai. recovery ya, proses pemulihan. Oh, iya Pak. Masih kurus Pak. Tapi Masih bengkak. berarti ya masih kurus Bu ya. Iya, kurus. Nah, puji Nah, Tuhan ini Bu dia. ya. Puji Tuhan. Ini setelah benar-benar Tuhan Yesus memulihkan Bapak. Iya Pak. Luar Sumatera biasa. itu di Kembali kampung lagi halaman. senyum dengan rambut dan kumisnya kembali seperti pertama. Tuhan Yesus memang luar biasa Bu ya. Ya, puji Tuhan Pak. Luar biasa Tuhan. Ini Nyata kelihatan mujizat. lebih fresh lagi nih Bu ya. Ya, tambah gagah Pak. Sekarang semakin saya sayang kepada suami saya. Amin. Luar Semakin biasa Bu dipulihkan. ya. Iya. Tambah ganteng Bapak ya. Luar biasa, diberkati Bu ya. Benar-benar Haleluya. kasih karunia Tuhan benar-benar dinyatakan di dalam keluarga Ibu. Amin. Kita sangat Yesus. bersuka cita melihatnya Bu ya. Nah, saya belajar banyak dari kesaksian Ibu. Saya teringat satu ayat juga Bu ya. Sebentar saya akan bacakan di Matius 9. Sebentar, Matius 9. Sebelum saya bergeser ke teman-teman di Zoom ya. Matius 9, sorry, lewat tadi. Ayat 28. Nah, saya share dulu, saya bacakan ya. Matius 9 ayat 28 dan 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sekali lagi, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya. Ayat 30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ya, jadi ternyata setelah mata mereka dijamah, sebelum mata mereka dijamah, Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah kamu?" Nah, ini kata kuncinya ya, teman-teman di luar sana. Banyak orang yang kita perhatikan, yang kita tahu sekarang ini adalah bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara mujizat ya, adikodrati, supranatural. Nah, tetapi banyak juga orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, tidak percaya atau belum percaya dengan perbuatan-perbuatan adikodrati atau supranatural yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Tapi lucunya, banyak dari mereka, apalagi di negara kita, mempercayai peristiwa-peristiwa adikodrati supranatural yang berasal dari atau bukan berasal dari Tuhan. Ya kan? Kalau kita mendengar kesaksian dari beberapa yang tamu datang, ada yang percaya dengan peristiwa-peristiwa gaib, magic, peristiwa-peristiwa yang mereka dapatkan itu baik dari Ratu Kidul atau dari apapun yang mereka dapatkan sumbernya. Nah, mereka percaya. Berarti mereka percaya ada proses adikodrati, ada proses mujizat. Hanya saja disayangkan, mereka belum percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukan lebih dari itu. Jadi, terletak di hati kita, terletak kepada kita. Percayakah atau tidak? Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka terjadilah sesuai iman kita. Kalau kita percaya, puji Tuhan terjadi. Tapi kalau kita ragu-ragu dan tidak percaya, tidak akan mengalami mujizat. Kecuali kalau Tuhan berkarya memberikan mujizat itu kepada orang, seperti orang belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi dijamah, disembuhkan, berarti ada
misi tertentu yang akan dibawa oleh orang tersebut. Tetapi kita yang membutuhkan mujizat seperti yang dialami oleh Ibu Delima, maka kata kuncinya, percayakah kita dengan iman kita? Luar biasa sharing pada malam hari ini ya Ibu Delima, mengingatkan kita semua yang sudah mengikut Tuhan Yesus harus membangkitkan iman kepercayaan kita. Jika kita ingin menikmati kebaikan Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Bukan hanya mujizat, tetapi kita juga rindu ingin mengalaminya, mujizat itu yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Seperti yang Ibu Delima rasakan. Luar biasa. Kesaksian malam ini sungguh sangat memberkati kita semua dan banyak orang juga di luar sana. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa ya, kesaksian yang sangat memberkati dan menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus kita itu dahsyat, Tuhan Yesus kita itu luar biasa, Tuhan Yesus kita itu hidup. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, sebuah manusia yang adalah ciptaan tangannya. Di dalam setiap masalah pergumulan hidup di dunia ini, Tuhan pasti memperhatikan umatnya. Namun mungkin di antara kita yang mungkin lagi dalam masalah persoalan ekonomi, keluarga, anak-anak, tak kunjung selesai. Percaya saja bahwa Tuhan punya rancangan masa depan yang indah bagi setiap kita anak-anaknya. Dan Dia akan membawa kita sesuai dengan waktunya kepada kehendaknya. Di sanalah kita akan merasakan suatu keajaiban. Wow, sungguh luar biasa, ternyata ini yang Tuhan mau. Dan itu yang dialami oleh pesaksi kita yang membagikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya, yang dia alami. Tidak mudah saudara, tapi dia merasakan di dalam proses yang berat, tantangan itu, dia mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Semakin dia mengalami tantangan, menghadapi tantangan, di situ dia mengalami Tuhan secara luar biasa. Wow, iman yang luar biasa saudara. Itu butuh kedekatan, butuh keintiman kita dengan Tuhan, sehingga kita memiliki iman yang kuat seperti itu. Ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita membangun hubungan lebih dekat lagi. Satu yang Ibu ajarkan kepada kita melalui kesaksian adalah percaya. Percaya adalah kunci kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan kita hidup, Tuhan akan memberkati kita, akan memulihkan kehidupan kita sesuai kehendak dan waktunya Tuhan. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, setelah kita mendengarkan kesaksian, kita akan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya teringat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-94. Di situ menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng, tempat perlindungan. Nah, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 94 ini. Mazmur 94. Mazmur 4 ayat yang pertama. Dan hingga ayat yang ke 23 ya. Namun kita akan baca dulu ayat yang ke-22, yang tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batuku. Wah, kita akan baca dari atas ya, supaya kita bisa memahami isi pembacaan kita hari ini. Mazmur 94 ayat yang pertama, topik Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaskanlah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh, dan mereka berkata, Tuhan tidak melihat, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang?
Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semua itu semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kuhajar, ya Tuhan, dan yang kuajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalnya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, ketika kakiku goyang, masa kasih setiamu ya Tuhan, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hatiku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau takkan masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, jadi seruan kepada Allah melawan para penganiaya. Jadi di sini kita melihat bahwa kebodohan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan para penindas. Jadi dalam perikop di sini yang tadi kita baca, kita mendapati yang pertama seruan yang sungguh-sungguh kepada Allah melawan para penindas umatnya yang kejam. Dari ayat 1 yang kedua kita baca ya. Jadi seruan ini berbicara tentang kengerian yang begitu menyerang mereka, sehingga doa-doa umat Allah dipanjatkan menghadapi para penindas itu. Mereka berseru kepadanya siang dan malam, meminta dia membalas musuh-musuh mereka. Bukankah dia akan menghukum musuh-musuh mereka dengan segera? Dan mereka menyampaikan itu Mazmur, karena mereka mengalami situasi kondisi di mana yang mereka putus asa. Jadi di sini mereka menyampaikan keluh kesah mereka. Mereka memberikan gelar-gelar yang mereka berikan kepada Allah untuk apa? Meneguhkan iman mereka dalam seruan ini. Ya Allah pembalas dan Engkau hakim bumi. Kita boleh berseru kepadanya dengan berani. Sebab yang pertama dia adalah hakim agung, satu-satunya hakim yang menghakimi setiap orang. Dia yang memberikan hukum juga, memberikan penghakiman kepada setiap orang sesuai dengan apa perbuatannya, sesuai dengan peraturan hukum itu. Ia telah mempersiapkan tahtanya untuk memberikan penghakiman. Ia memang telah menunjukkan hakim-hakim di bawahnya untuk membalaskan murkanya. Tetapi dia sendirilah sang pembalas agung yang kepadanya bahkan hakim-hakim sendiri bertanggung jawab. Tahtanya adalah tempat perlindungan terakhir, tempat pengaduan terakhir menurut istilah hukum bagi ketidakbersalahan yang tertindas. Dia hakim atas segalanya, bukan atas kota dan bangsa ini saja, tetapi juga hakim bumi. Seluruh bumi tidak ada yang luput dari wilayah peradilannya. Penghakimannya tidak dapat digugat di pengadilan manapun, sebagaimana pengadilan yang di dunia ini. Dia adil, seperti halnya dia mempunyai wewenang untuk membalaskan kesalahan. Demikian pula membalaskan kesalahan sudah menjadi sifat, hak milik dan kehormatannya.
Hal ini juga tersirat dalam gelar yang diberikan di sini kepadanya, dan yang diulangi dengan penekanan sedemikian rupa, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, yang tidak akan membiarkan keperkasaan selalu menang atas kebenaran. Inilah alasannya mengapa kita tidak boleh melakukan balas dendam itu sendiri, karena Allah sudah berkata pembalasan itu hak Dia, hak Allah. Pembalasan itu hak adalah hakku. Sungguh keterlaluan jika kita mencoba merampas hak istimewanya dan menaikkan taktanya. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita yang berbuat salah, entah dengan tangan tertutup supaya tidak diketahui, atau dengan tangan terangkat supaya tidak dikendalikan. Bahkan bahwa ada Allah sang pembalas yang pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari mereka juga. Biarlah ini mendorong orang-orang yang menderita dengan tidak adil agar mereka menanggungnya dengan diam. Mungkin saat ini Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel kita sedang mengalami hal yang sama. Sambil kita berdoa dan menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan benar. Jadi di sini kita melihat apa yang umat minta dari Allah, agar Ia memulihkan dirinya sendiri dan mendapatkan kehormatan demi namanya sendiri. Para penganiaya yang fasik berpikir bahwa Allah telah menarik diri dan mencampakkan bumi. Sehingga seruan umatnya, tunjukkanlah dirimu, buatlah mereka tahu bahwa engkau ada, dan bahwa engkau siap menunjukkan dirimu kuat atas nama orang-orang yang hatinya lurus denganmu. Tolong mereka supaya orang fasik percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Supaya musuh-musuh menyangka Allah di sini, musuh-musuh menyangka Allah dikalahkan karena umatnya dikalahkan. Umatnya berseru, Tuhan seruan mereka, bangunlah, bangunlah, bangkitlah, bangkitlah. Umat tertindas dan mereka berseru-seru meminta pertolongan Tuhan. Bangunlah, bangunlah, bangkitlah, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Bangunlah agar engkau dilihat, ditakuti, jangan biarkan namamu diinjak-injak dan dihina. Di sini umat berseru dalam kesesakan, agar Allah mempermalukan para penindas. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan, yakni ada kalanya perhitungan dengan mereka atas segala penghinaan mereka dan kejahatan yang telah mereka perbuat terhadap umatnya. Doa-doa ini merupakan nubuatan yang berbicara tentang kengerian bagi semua anak pelaku kekerasan. Allah yang benar akan berurusan dengan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Kita melihat bahwa ada suatu tindakan keluhan yang rendah hati kepada Allah atas kecurkakan dan kekejaman para penindas, dan tanya jawaban dengan mengenai hal ini. Kita perhatikan yang pertama, tabiat musuh-musuh yang mereka lakukan. Mereka orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka jahat, mereka sangat jahat, dan oleh sebab itu mereka membenci dan menganiaya orang-orang yang kebaikannya mempermalukan dan menyatakan kebersalahan mereka. Orang-orang sudah benar-benar menjadi fasik dan pembuat kejahatan yang terburuk, kehilangan segala kehormatan dan kebijakan dunia jika mereka kejam terhadap yang tidak bersalah dan membenci yang lain. Jika perbuatan jongkok dan biadab dari orang-orang yang mereka lakukan. Mereka besar mulut dan senang membesar-besarkan diri mereka sendiri. Omongan mereka tinggi dan besar, mereka bermegah diri, mereka berbicara dengan lantang, mereka menyombongkan diri seolah-olah lidah mereka dan juga tangan mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap siapapun atas apa yang mereka lakukan atau katakan dan apa mereka lakukan, seolah-olah hari milik mereka sendiri. Lagi tanpa ragu mereka mengusung perkara melawan Allah dan agama. Orang-orang yang berbicara tinggi tentang diri mereka sendiri, yang sombong dan bermegah,
cenderung berbicara keras tentang orang lain, tetapi akan datang hari pembalasan terhadap perkataan keras yang telah diucapkan orang-orang berdosa yang fasik melawan Allah. Kebenaran, mereka yang melawan kebenaran, jalannya dan umatnya. Sini mereka digambar mereka tidak berperi kemanusiaan dan merasa senang berbuat salah terhadap orang-orang yang sungguh tak berdaya menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya menindas dan membuat orang sengsara, tetapi juga menyembelih janda dan orang asing. Tidak saja mengabaikan anak-anak yatim dan memangsa mereka, tetapi juga membunuh mereka karena lemah dan rentan, dan kadang-kadang bergantung pada belas kasihan mereka. Orang-orang yang seharusnya mereka lindungi dari kejahatan justru paling mereka jahatin. Mungkin karena Allah telah memberikan perhentian kepada mereka secara istimewa. Siapa sangka bahwa anak-anak manusia bisa sampai sedemikian biadab? Karena dosa, saudara. Seharusnya yang rendah hati kepada Allah mengenai keadaan penganiayaan itu yang tiada putus-putusnya. Mereka berkata, Tuhan, berapa lama lagi mereka akan berbuat demikian? Dan lagi berapa lama? Kapankah kefasikan orang-orang fasik ini berakhir? Dakwaan atas ketidakpercayaan para penganiaya akan Allah dan perbantahan dengan mereka dalam dakwaan itu. Pikiran-pikiran orang fasik yang tidak percaya kepada Allah disingkapkan di sini, dan mereka berkata, Tuhan tidak melihat. Teriakan kefasikan orang-orang fasik itu sangat keras dan nyaring, dan mereka memberontak melawan terang alam dan suara hati nurani mereka sendiri. Dan walaupun sudah berbuat demikian, mereka masih juga punya keyakinan untuk berkata, Tuhan tidak akan melihat. Ia tidak saja akan mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil, tetapi juga akan menutup matanya terhadap kesalahan-kesalahan besar. Atau mereka berpikir bahwa mereka sudah memutarakan dengan begitu lihat dengan dalil keadilan dan agama mungkin, sehingga perbuatan mereka tidak akan dihakimi sebagai perbuatan pembunuhan. Allah Yakub, meskipun umatnya mengaku mempunyai kepentingan yang begitu besar di hadapannya, tidak menganggap perbuatan jahat mereka itu sebagai sesuatu yang melawan keadilan atau melawan umatnya sendiri. Ia tidak akan pernah menuntut pertanggungjawaban dari kita untuk itu. Demikianlah mereka menyangkal perintah Allah atas dirinya, mengolok-olok perjanjian dengan umatnya, dan menentang kebenaran. Di sini mereka didakwa atas kebodohan dan pikiran mereka yang tidak masuk akal. Orang yang berkata bahwa Yahweh Allah yang hidup tidak akan melihat, atau bahwa Allah Yakub tidak akan peduli dengan kejahatan-kejahatan yang diperbuat terhadap umatnya, mereka itu namun dan bebal. Walaupun begitu, di sini orang seperti itu didebat dan dipeduli agar ia memberi insaf dan terhindar dari kekacauan. Perhatikanlah orang-orang yang bodoh di antara rakyat, dan biarlah akal sehat melindungi. Perhatikan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, para filsuf dan para negarawan, meskipun mereka mengaku berasal dari sesungguhnya hanya orang-orang bodoh ini. Jika saja mereka mau mengerti, mereka pasti percaya Allah. Mereka percaya Allah melalui nabinya berfirman, seolah-olah dia berpikir bahwa makan waktu lama lagi manusia itu akan dapat bertindak sebagai manusia juga, dan menunjukkan diri manusia melalui tindak-tindak yang tertentu. Hai orang-orang bodoh, apa engkau akan menjadi bijak untuk menyadari bahwa Allah melihat dan memperhatikan semua yang dari Allah pencipta. Pembentukan tubuh manusia selalu terbukti bahwa Allah itu hidup. Juga terbukti bahwa Allah secara tidak terbatas dan habis berarti memiliki di dalam diri segala kesempurnaan yang dapat pada maksud apa dia yang dan dia dan telinga itu ditanamkan di kepala
seperti orang kita masyarakat tidak mendengar, tidak diragukan lagi, dia pasti mendengar lebih banyak dan lebih baik daripada kita. Dia yang membentuk mata, dan betapa ajaibnya mata dibentuk melebihi bagian tubuh yang lain, seperti diketahui oleh Allah itu manusia dan memberikan kepada kita melalui penjagaan maka tidak dapatkah dia memberikan, akankah dia memberikan kepada makhluk suatu kesempurnaan yang tidak memiliki semua kekuatan Allah berasal dari Allah dan berkuasa atas Allah melalui pengetahuan tentang diri kita sendiri. Tidak bisa dituntun ke jalan bersama untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Jika dengan pengetahuan tentang tubuh kita sendiri dan tentang panca indera kita dapat menunjukkan bahwa kita bisa melihat dan karena itu karena lebih lagi hal yang sangat pasti dapat dilakukan dengan pengetahuan tentang jiwa kita sendiri dan kemampuan yang tidak bangsa kafir mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, malah kita mempunyai mata atau telinga seperti kita. Mungkin kita dapat menyimpulkan dengan pasti bahwa ia melihat dan mendengar karena kita memperoleh penglihatan dan pendengaran kita dari dan penggunaan kedua yang harus kita lakukan. Jadi seruan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh ibu pesaksi. Setiap masalah dia bersaksi, dan ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menciptakan mata kita, Tuhan yang menciptakan telinga kita. Masakah Tuhan tidak melihat kita? Masakah Tuhan tidak mendengarkan setiap doa kita? Tuhan pasti mendengar setiap permohonan kita. Di sisi lain pemazmur yakin bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada umatnya lewat tangan-tangan jahat adalah bagian dari pendidikan dan disiplin Tuhan atas mereka. Justru melalui masalah umat Tuhan diangkat untuk kembali setia kepadanya. Semakin mereka berpaut pada kehendaknya, semakin pula mereka menegakkan keadilan. Maka keadilan Tuhan ditegakkan baik dengan cara menghukum mereka yang bersalah maupun dengan cara umat Tuhan yang menegakkan yang benar dan menyingkirkan yang salah. Berharap keadilan pada tangan manusia, sekalipun mereka yang berjabat tangan dan berorientasi tinggi hanya akan mendatangkan rasa kecewa, frustasi dan apatis. Namun berharap pada Tuhan niscaya tidak akan mengecewakan. Pada waktu orang jahat akan menuai hasilnya. Jadi kita percaya pada waktu orang jahat akan menuai hasilnya yang membinasakan. Namun sementara menunggu waktu Tuhan, panggilan untuk kita adalah menjadi orang yang taat hukum, menegakkan keadilan di sekeliling kita dan membela mereka yang tertindas. Jadi di sisi lain pemazmur melihat pergumulan anak Tuhan menghadapi kefasikan. Itu sebagai proses pendisiplinan yang memurnikan iman mereka sehingga mereka bisa tampil karakter dengan Allah yang adil. Salah satu yang harus dimunculkan dari diri anak-anak Tuhan adalah apa? Keberanian untuk tampil beda dari para pelaku kejahatan dan berani untuk menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Memang dengan tampil beda dan berani menegakkan kebenaran, kita akan menjadi orang-orang yang minoritas dan langka. Kita akan semakin dimusuhi para pelaku kejahatan. Namun kekuatan kita bukan pada kemampuan sendiri atau karena kita memiliki persatuan yang erat. Kekuatan kita adalah dari Allah, sumber keadilan. Dia yang akan melindungi anak-anaknya dari ancaman dunia. Dialah yang akan menghukum setiap kejahatan. Jadi kesimpulan di sini, hiburan bagi orang-orang yang takut akan Allah bukan saja datang dari pengetahuan tentang kedaulatan Allah, tetapi juga dari menerima dukungan, penghiburan dan disiplin kasih Allah atas kehidupan. Orang yang takut akan Allah tidak diluputkan dari penderitaan karena kejahatan pihak lain,
Tetap disiplin Allah agar menjadi kesaksian yang hidup tentang kebenaran dan keadilan. Kebahagiaan orang benar tidak bersumber dari pemusnahan hasrat jahat, tetapi dari tunduk pada kehendak Allah. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ini menghibur orang beriman dan perlu dinyatakan kepada orang yang berbuat dosa. Apakah kita ingin hidup bahagia? Terimalah ajaran dan hajaran Tuhan. Terimalah ajaran dan hajaran Tuhan. Apakah kita ingin hidup bahagia? Terimalah ajaran dan hajaran Tuhan. Jadi ada ajaran dan hajaran Tuhan. Jadi kita terima dan di dalamnya kita akan diproses. Kita menerima ajaran dan dihajar untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Amin buat firman Tuhan.